Intinya menurut gue overall kamera ini bener-bener rekomen kalau kalian bisa dapet stoknya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah itu videografi atau fotografi. So, kalau kalian baru nemu channel ini, tidak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini akhirnya gue dapet kesempatan untuk nyobain Sony ZV-E10. Gue kasih disclaimer dikit, video ini bukan review yang in-depth, waktu gue buat nyobain cukup singkat. Tapi ya gue pengen ngasih ke kalian informasi tersebut karena banyak juga yang request review dari kamera ini. Dan gue harap quick review ini bisa jadi referensi juga buat kalian. Karena kamera ini jujur, buat gue kamera ini cukup menarik karena dia itu esensinya adalah ZV-1 atau kayak penerus dari ZV-1. Bukan penerus sih, tapi tipe lain dari ZV-1. Dia ZV-E10 tapi basisnya itu dia kayak Sony A6000 gitu, kayak Sony APS-C line mereka, dimana ini juga kamera yang interchangeable yang membuatnya jadi cukup menarik. Nah, mungkin gue akan mulai bahas dari segi impresi fisiknya dulu. Pertama, gue megang kamera ini. Sebenarnya ini bukan kamera yang memberikan feel cukup mewah ya. Gue bisa bilang di sini build quality-nya B aja, terasa plastik. Menurut gue dia terasa kayak kamera murah kalau di-compare dengan A6400. Jadi dia beda banget lah gitu. Bahkan di sini gripnya dia juga punya tekstur gitu, tapi tekstur ini bukan kayak di A6400 atau jajaran APS-C Sony lainnya. Ini dia nggak karet sama sekali. Ini bener-bener pure cuma plastik dibentuk tekstur kayak bolong-bolong aja gitu buat gripnya. Jadi dia tidak soft touch juga sehingga rasanya bener-bener kayak mainan gitu buat gue ya. Jadi kalau ada yang bilang ke kalian build quality-nya bagus, ya bagus sih, rapih gitu, build-nya cukup cakep juga, cuman ya feel-nya tetap beda lah sama A6400. Itu jauh banget karena kita punya juga, ini ada di yang ini ya. Yang ini ada A6400 di Studio ST dan di sini feel-nya benar-benar berbeda. Bobotnya juga terasa lebih ringan karena ya material yang digunakan pun gua rasa cukup berbeda. Lalu di sini gua dapat sampelnya yang warna putih dan for info aja dari yang gua dengar dari teman-teman di komunitas, memang warna putih ini yang stoknya masih bukan cukup banyak ya, yang kadang masih available di toko-toko biasanya yang warna putih ini. Kamera ini sangat goib, terutama yang versi warna hitamnya. Jadi biasanya kalau kalian nyari di toko-toko dealer resmi, kalaupun kalian dapat ready stock itu biasanya warna putih. Soal bagus atau enggak, gua rasa ya ini mengacu balik lagi ke preferensi masing-masing aja dan selera dari desainnya juga gitu. Buat gua sih ya gua akan lebih prefer warna-warna hitam untuk kamera gua. Tapi ini gua rasa cukup cute juga gitu, apalagi kalau disandingkan dengan Zhiyun Crane M3. Oke, jadi itu dari segi fisik. Sekarang kita bahas dari segi fiturnya. Kalau dari fisik tadi mungkin terkesan agak mengecewakan, tapi nggak mengecewakan banget juga sih, karena dia memang masuk ke dalam jajaran kamera murah gitu menurut gua. Harganya itu Rp10.999.000 untuk versi udah dapat lensa kayak gini. Ini adalah lensa kit mereka 16-50 mm yang dia udah motorized juga. Jadi kalau misalkan kalian ngezoom, ini kalian bisa pakai trigger aja di sini dan dia lensanya bisa ngezoom sendiri, nggak perlu kita puter-puter gitu. Jadi dia menggunakan motor untuk zoomnya. Dan ya harga tersebut memang menggambarkan fisiknya sih menurut gua masih cukup wajar gitu. Jadi nggak kemahalan juga. Cuman kalau kita berbicara soal fitur, di sini yang menurut gua cukup menarik. Karena menurut gua kamera ini fiturnya komplit banget. Pertama, di sisi atasnya di sini dia punya mic internal yang tidak konvensional. Ini adalah 3-directional capsule mic dari Sony yang klaimnya sih dia bisa menghasilkan suara yang cukup bersih gitu dibandingkan mic internal pada umumnya yang biasa pada kamera. Karena biasanya kan di kamera mic internal tuh kayak titik doang di sisi depan atau di sisi atas. Nah, di sini dia agak lebih niat. Mic-nya ini juga kita kalau beli ini udah dapat aksesoris dead cat. Jadi kalau kita pakai di luar ruangan kena angin atau semacamnya itu bakal aman banget karena udah ada aksesoris dead cat langsung untuk si mikrofonnya ini. Rolling, oke, ini gua sekarang udah pakai dead cat. Kita ngetes lagi hasil mic internal dari Sony ZV-E10, harusnya bisa ngeredam angin. Cuman kalau suara noise motor kayak gini, gua nggak tahu keredam apa enggak. Cuman ya ini ada angin nih. Ya semoga bisa
ngeredam suaranya gitu ya. Hasilnya juga semoga bagus karena gue belum tahu hasilnya seperti apa, dan kalian bisa lihat sendiri kalau kalian mau ngevlog jalan gitu. Sorry kalau tremor karena gue handheld gitu ya, dan jalan dikit aja. Dan ya udah, gue cuma pengen tes hasil mic-nya doang sih. Lalu kalau kita berbicara soal portnya, di sini juga gue salut banget untuk sebuah kamera kecil kayak gini. Jadi dia punya mikrofon input 3,5 mm, jack 3,5 mm. Kalau kalian pengen pakai mic eksternal, entah mic yang on kamera atau wireless mic gitu. Dan yang gue salut, di body sekecil ini, dia juga membawa jack untuk headset monitoring. Jadi itu akan sangat kepake banget kalau misalkan kalian bikin konten di luar ruangan. Kalau kalian mungkin travel vlogging atau influencer-influencer yang sering syuting di luar ruangan, kalau preview itu kan biasanya terganggu dengan suara sekitar gitu. Kita kalau preview biasanya kalau misalkan tidak ada headset ya, kayak ngelihat gambarnya terus nanti audionya dicek begini, kadang suara speakernya juga kurang bagus kalau yang built-in di kamera. Dan sekarang dia udah punya headset monitoring. Jadi kalian bisa memonitor pakai headset untuk memastikan audio kalian terekam dengan baik. Lalu layarnya sendiri di sini juga dia udah dituju ke influencer banget ya, karena di sini dia udah menggunakan mekanisme variangle. Berbeda dengan si A6400 yang masih dia bisa ngadep ke depan juga, cuman dia modelnya flip out screen, flip up screen gitu. Jadi dia ngeflip ke arah depan, sedangkan di sini dia menggunakan mekanisme variangle. Rasanya juga ya mungkin cukup ringkih, tapi gue nggak bisa bilang ringkih juga karena ya kurang lebih kamera-kamera dengan layar variangle juga punya rasa seperti ini. Jadi udah cukup proper kalau misalkan kalian pengen bikin konten dengan mode selfie kayak gini. Nah, tapi karena dia bukan kamera profesional jatuhnya ya sebenarnya kalian pakai buat profesional juga nggak apa-apa. Cuma karena concernnya lebih ke small production, influencer gitu kan, orang-orang yang mungkin produksinya tidak seprofesional itu dalam penggunaan gearnya. Di kamera ini gue sih cuma nemu ada satu tombol custom yang secara default pun bahkan di tombolnya udah dikasih gambar gitu, dikasih logo atau icon kecil. Secara default dia berfungsi sebagai defocus button. Jadi gunanya itu kalau kita pencet dia langsung ke mode background yang paling blur gitu dari lensa kita. Atau ya gampangnya kalau kalian yang mengerti segitiga exposure, dia akan membuka aperture kita ke bukaan terbesarnya gitu untuk mendapatkan background blur yang paling maksimal. Tapi dia akan meng-override pengaturan-pengaturan exposure kita yang lainnya untuk menjaga biar si exposure compensation-nya atau exposure di video kita tetap bagus gitu. Tapi ya itu, karena di sini dia bertuliskan C1 juga, otomatis kalian bisa atur, bisa custom. Cuman hanya tersedia satu. Karena kalau di beberapa jajaran profesionalnya Sony itu biasanya ada cukup banyak custom buttonnya yang bisa kita atur melalui menu. Lalu kalau kita lihat sisi atasnya ini cukup unik karena dia tombol recordnya cukup besar juga, nggak kayak kamera biasanya yang tombol shutter dan tombol recordnya kecil. Di sini dia seimbang. Ya mungkin karena penggunaan kamera ini juga target utamanya mereka yang membuat video vlog gitu kan, influencer vlog, travel vlogger dan lain sebagainya. Cuman coba kalian lihat yang di tombol shutternya karena ini cukup unik. Ini yang tadi gue bilang ada sebuah trigger untuk mengatur motor zoom dari lensanya. Jadi ini kita bisa ngezoom gitu untuk ke tele, ke wide. Cuman gue baru coba kamera ini sebentar banget ya, baru sehari kurang bahkan, dan gue udah mendapati kalau gue lagi megang kameranya gini, itu sering banget si triggernya ini ketarik atau ketahan sama telunjuk gua. Mungkin ya karena ukuran gripnya dengan tangan gua kurang pas juga gitu. Tangan gua terlalu gede untuk grip ini. Walaupun tangan gua sebenarnya nggak begitu gede juga gitu kan untuk kategori laki-laki. Tapi ya itu, ini triggernya suka kepencet dan dia suka nge-zoom sendiri. Jadi mungkin ya bisa sedikit note aja buat kalian. Cuman ya begitu kita udah aware, kita bisa hindari juga. Sama di sini karena dia satu jajaran dengan ZV-1, dia juga membawa satu fitur yang itu dikenalkan di kamera ZV-1, yaitu adalah product showcase. Balik lagi, target usernya gua rasa influencer banget. Jadi ini adalah fitur dimana kita bisa mengatur fokus. Jadi kalau misalkan kita sebagai influencer dan nunjukin barang ke depan, itu dia bisa secara otomatis fokus ke barangnya tanpa kita harus nutupin si face detect-nya kita gitu. Jadi fitur yang gua rasa memang akan sangat membantu utamanya untuk para influencer yang ngenalin produk gitu kan, atau ya review-review produk kayak kita. Karena kayak sekarang nih kalau gua praktekin gini kan kameranya ngeblur kan, tapi kalau gua tutup muka dia masih ngedetect ya.
Nah, gitu. Lalu kalau kita bicara soal spesifikasi, sebenarnya kamera ini ya sama dengan fiturnya tadi. Untuk harganya, untuk ukurannya, kamera ini terbilang sangat appealing. Karena spesifikasi kamera ini, dia sangat-sangat mirip dengan A6400. Dia menggunakan sensor 24,2 megapiksel, sensor yang sama persis dengan A6400. Jadi benar-benar sensornya ada di sini gitu, sensor yang sama persis. Dan begitu juga spesifikasi foto dan videonya kurang lebih mirip gitu, terutama untuk videonya ya, yang gue udah bener-bener ngecek videonya tuh bener-bener mirip banget. Dia buat ngerekam video dia bisa sampai 4K, lalu Full HD-nya bisa sampai slow-mo 120, lalu dia juga membawa untuk kamera yang concernnya lebih ke user-user yang nggak mau ribet. Sebenarnya di sini cukup unik karena dia membawa S-Log 2, S-Log 3, HLG gitu, membawa picture profile-nya Sony, jadi potensi gambarnya juga sangat luas. Jadi ya itu, kalian mendapatkan spesifikasi dari A6400 banget. Bahkan di sini overheat issue juga bukan jadi masalah karena dia juga punya pengaturan untuk mengatur toleransi panasnya. Kalau nggak salah namanya itu adalah auto power off temperature. Nah, itu bisa diatur ke high dan overheat issue udah bukan jadi masalah di kamera ini. Lalu mungkin tambahan dari A6400 kita, gue nggak tahu sih A6400 tuh di firmware terakhir udah bisa atau enggak, cuman di sini ada perbedaan tambahan dari yang kita tahu dulu. Jadi kalau ngerekam secara vertikal, di sini dia otomatis videonya udah langsung vertikal juga. Balik lagi, fitur yang akan sangat berguna untuk para influencer. Oke, sekarang bagaimana kesimpulan singkat gue soal kamera ini? Menurut gue, secara overall, kamera ini recommended banget. Dengan harga yang bisa gue bilang murah, 10.999.000, kalian udah dapet sama lensa 1650 mm ini. Lensa yang menurut gue udah cukup banget buat kalian mulai, walaupun belum dengan bukaan gede gitu ya. Menurut gue harga tersebut tuh worth it banget. Karena di sini kalian mendapatkan kamera dengan spesifikasi layaknya A6400. Dengan banyak fitur yang bahkan lebih baik dari A6400 dari sudut pandang content creator, kayak layarnya yang udah vari angle, begitu bebas buat kita gerak-gerakin, mic internalnya udah lebih oke, di portnya udah ada headphone jack. 6400 kita nggak ada kan Sky? Ya, cuma hanya untuk mic eksternalnya aja. Nah di sini udah dapat fitur tersebut, dan downside-nya dari kamera ini cuman tidak ada EVF aja, sama build quality-nya yang memang ya kalau dipegang side by side sangat terasa kamera ini impresinya kayak lebih kamera murah gitu. Kurang ada feel profesionalnya dari looks dan dari feel dipegangnya. Jadi dari looks-nya aja udah kelihatan gitu, dia tidak seprofesional A6400, tapi itu doang gitu. EVF A6400 gue jarang pakai, kecuali kalau terpaksa banget. Gue juga kalau misalkan kita kerja untuk klien, ya 6400 juga belum terlihat profesional. Sama kalau kalian sebagai content creator ya tidak terlalu penting juga. Balik lagi cuma preferensi masing-masing aja, kepuasan pribadi aja. Karena ya kalian sebagai content creator orang juga tidak peduli gitu, nggak ngeliat pakai kamera kayak gimana. Intinya menurut gua overall kamera ini bener-bener rekomen kalau kalian bisa dapet stoknya. Karena ya terutama yang warna hitam ya, yang warna hitam gue denger-denger dari komunitas Discord kita. Kalau kalian belum join silahkan join, linknya udah ada di deskripsi. Itu susah banget nyari stok nyari stok sama sih A6400 juga, sama sih ZV S10 ini. Stoknya susah, apalagi yang warna hitam. Warna putih ada di beberapa toko, tapi terakhir gue cek kayak di toko ini sisa 1, di toko ini sisa 2, jadi ya ini worth it banget kalau kalian bisa mendapatkan stoknya gitu. Sama ya balik lagi karena dia Sony, the whole experience-nya ya kalian sebagai kalau ini sebagai kamera pertama kalian harus agak effort gitu untuk mempelajari UI-nya. Tapi ya buat gua nggak begitu masalah lah. Tapi itu balik lagi ke preferensi kalian. Oke,
Paling segitu aja, sedikit quick review dari Sony ZV-E10. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh juga di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.